Ya, Masya Allah, Masya Allah. terbukti. Berapa kali saya ngomong? Saya pasir tahu lagi bahwa baru ini saya ngomong. Nasab Alawi ini seperti hutan belantara yang sudah kering dengan sinaran matahari di musim kemarau dan terbakar, nggak mungkin hancur sekaligus, tetapi menjalar menjalar menjalar. 2035 kau catat lidah aku nih ya, nggak tahu lagi kau cari Mbak Alawi kemana ya. Kalian akan kangen dengan kejahatan Mbak Alawi, percaya sama saya. Ih, kemana Habib zaman dulu itu yang tukang tipu kan, ketahuan. Nah, terus sekarang banyak muncul ya keturunan-keturunan Wali Songo asli ya, yang dikaruniai ilmu oleh Allah, cucu daripada keluarga Batu Ampar sudah muncul, ya kan? Ya. Terus cucu daripada Kecerbonan muncul, ya kan? Dari Kesultanan Banten muncul orang-orang yang alim, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ingat, nasab Ba'alawi bukti dia adalah palsu. Dia diperselisihkan di setiap masa. Palsu. Sementara nasab-nasab yang sudah asli, pernah nggak kalian mendengar nasab yang diperselisihkan selain Ba'alawi? Coba, tolong jawab. Nggak pernah. Coba Nggak pernah. ingat-ingat. Kenapa kok Nggak sosok ada, cuman Ba'alawi. yang menjadi momok penelitian? Coba perhatikan. Tidak mungkin Allah memperlihatkan nasab palsu ya dalam sekali, nggak mungkin. Dulu di zaman Syarif Aunur Rafiq sudah palsu, abad 13 ke 14 ya. Lalu muncul lagi sekarang. Bahkan sebelum beliau di abad 9 itu sudah pernah nasab dia ditolak. Ya. Karena dulu nggak terekspos seperti sekarang. Ya, maka ya, Mohon maaf. Saya lihat TVT itu ada yang menampilkan satu makhluk katanya ini tertulis di abad 9. Ada ulama menolak nasab Ba'alawi. Kalau boleh panjenengan untuk menjelaskan ulama siapa saat itu yang menolak nasab Ba'alawi secara perinci seperti yang ditampilkan di video-video itu, ada kan kitabnya itu. Saya lihat itu. Tadi jadi baru. coba sekarang kamu cari tahu siapa itu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Oh, Beliau subhanallah. ya. Imam Jalaluddin Asyuti. Coba kamu perhatikan, cari kitabnya. Dia punya kitab lakab, ya marga ya. Itu tidak satu pun dia menulis Ba'alawi sebagai marga sadah. Yang ada Ba'alabaki. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, perhatikan saja baik-baik. Dari zaman ke zaman, ya, yang diperselisihkan cuma dua. Itu keluarga Ba'alawi, yaitu Bani Ahdal dan Bani Ba'alawi. Bani Ahdal atau yang sekarang Al-Mahdali itu mereka redup, mereka tidak mau menampakkan kesadaran mereka, sehingga dunia tidak begitu mempedulikan. Ya terserah, lalu mengaku keturunan Nabi, ya terserah gitu. Ya. Tetapi kalau dia takwa gitu ya. gimana? Yang penting sudah ngingetin gitu ya. Tapi kalau dia takwa, ulama-ulama tidak peduli, tetap saya ditulis, karena an-nasu mu'tamanuna bi ansabihim, kaidahnya itu. Tapi kalau sudah kurang ajar dengan karakter-karakter yang bisa menjatuhkan manzilah Nabi Muhammad, orang nggak akan diam. Nah, golongan Ba'alawi itu punya karakter yang aneh. Itu bukan sekarang, dari zaman dulu. Ya. Dari orang-orang Ba'alawi itu yang baik, ya, yang punya pengetahuan dan lurus saja, walaupun masih ada
sedikit meyakini dirinya kepada jurian Nabi, tetapi tidak begitu menjual-jual nasab atau tidak terlalu mengagul nasab, itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang disebut dengan Ibnul Haddad. Dan saya nggak pernah menyentuh beliau. Kenapa? Karena saya teliti dia punya karya, bahkan dia muridnya kakek saya. Jadi Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengambil sanad ilmu kepada sanad ilmu batin ya, ilmu batin kan ilmu ada dua, ilmu zahir sama ilmu batin. Ilmu batin, ya tarekat. Ilmu batin kepada Said Ahmad Al-Kushashi. Ya. Tuh, makanya saya itu sama Panjenengan udah nggak mau ngobrol-ngobrol masalah toriko. Jenengan yang menang sudah. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Makanya saya melihat dan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu menulis kitab yang nggak boleh dibaca orang. Saking tinggi kemampuan ilmunya. Dan beliau sampai kepada ahli tahqiq dan mukasyafah. Kenapa saya lihat? Saya baca kitabnya itu sangat rumit dipahami oleh orang umum dan nggak boleh dibaca orang. Jadi ulama-ulama yang mengarang kitab yang nggak boleh dibaca orang itu di seluruh dunia yang saya pelajari itu, termasuk Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu punya satu kitab yang nggak boleh dibaca orang. Kalau dibaca orang stres. Iya. Kecuali orang yang mampu futuhul ilmi wa futuhul arifin. Ya. Yang kedua, Al-Jaili, Abdul Karim Al-Jaili dengan kitabnya Al-Insanul Kamil. Kalau kau salah baca kitabnya, stres kau, bisa jadi sesat kau. Ya. Yang ketiga, syarah daripadanya, yaitu syarah daripada Al-Jailinya. Ini jadi kitab Al-Jaili ternyata kitab yang sangat menjadi kitab populer dalam penelitian ahli-ahli ilmu di masa kemudian. Bahkan kitabnya itu dikomentari oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Juga dikomentari dan dihasiakan, disyarahkan oleh Sayyid Ahmad Al-Kushashi. Jadi memang nggak bisa kita menghindar dari kemampuan ilmunya Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya. Itu yang ya Tapi, Imam sebentar. Abdullah itu yang kaulnya dikutip ya, yang diambil kaulnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Bukan, kitabnya itu. Itu. semua ulama mengutip Abdullah bin Alwi Ya. Al-Haddad. Oh betul, maksudnya yang ada di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu Iya. kitab rumah tangga itu kan dia juga banyak mengutip dari Imam Al-Haddad ini. Iya. Yang dikatakan oleh mereka bahwa pengutipan ini merupakan pengisbatan nasab begitu. Itu di awal-awal. Maka dalam pembahasan nasab ini saya sangat hati-hati. Saya nggak mau terjebak dalam satu penelitian yang ternyata salah. Gitu. Mohon maaf teman-teman, percaya ataupun tidak kalian, sampai hari ini saya masih mencari kebenaran nasab Alawi. Masih mencari. Walau saya sudah menemukan beberapa titik temu bahwa Pak Alawi nggak mungkin Sadatul Ashraf. Tapi saya tidak berhenti untuk mencari tahu kebenaran nasab Alawi. Karena mungkin saja saya belum menemukan satu kitab. Ternyata saya sudah banyak menemukan informasi baru. Tetapi dari informasi baru itu pun tidak bisa memverifikasi kalau Ba'alawi itu sadar ashraf. Satu kesalahan Bani Ba'alawi. Mereka lebih memilih pendapat Ali As-Sakran daripada penelitian Abdullah bin Alwi Al-Haddad terkait nasab mereka. Kalau kalian buka kitab karangan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia tidak sepakat kalau Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa. Gitu. Coba cari tahu. Ya.
Ntar pindah jalur lagi. Hmm? Ntar pindah jalur kalau udah ketemu. Jangan itu buat kisi-kisi aja itu, buat kisi-kisi aja ya. Ya, biar 142 mata memandang. Artinya, kalaupun ditemukan yang baru, maka mereka ini sudah jelas palsu begitu. Sudah membohongi umat berabad-abad. Coba kalian cari nama Abdullah Al-Ahnaf. Dia punya anak yang namanya Alwi. Abdullah Al-Ahnaf. Ya, apakah itu juga termasuk dari Sa'adah itu sendiri? Ya, Abdullah Al-Ahnaf itu kan keluarga, tapi dia bukan bin Ahmad bin Isa. Abdullah Al-Ahnaf beda itu. bin Isa. Gitu. Keluarga Uraidiyun tetap bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far gitu. Apakah mungkin nanti Said mereka memutus daripada Ba'alawi tersebut memasukkan nasab mereka ke sana? Gimana? Karena sejarah yang sudah lalu kan mereka mencari-cari menyambungkan nasab mereka kepada zuriyah. Ambisi daripada mereka tersebut. Apakah tidak mungkin mereka akan memasukkan kepada apa tadi itu? Ke nasab pada yang dikatakan Tengku tadi. Ya, jadi begini, Pak. Gimana ya? Artinya mereka bukan, maka nggak punya nasab, gitu. Melas. Iya, amburadul sudah. Kalau Pusing gitu. Sayyid, kalau yang dari jalur tadi Al-Haddad itu ke bawahnya sampai ke siapa, Sayyid? Nih, jadi kalau ke bawahnya saya nggak paham ya penelitian terhadap jalur Al-Haddad. Tapi saya juga bisa mencurigai bahwa Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu diba'alawikan. Bisa jadi. Gitu. Mantap. Saya bisa curiga. Silahkan teman-teman yang mempunyai marga Al-Haddad yang benar-benar bersambung dengan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tolong tes DNA. Teliti. Ya, tes DNA secara diam-diam. Apakah kalian G apa keluar dari jalur G? Gitu. Diam-diam aja. Betul. Saya yakin jalur yang benar-benar bersambung dengan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu tidak G, tidak G. Percaya saya. Betul, bisa jadi itu, Sayyid. Karena sifat-sifat beliau dalam kitabnya itu kan sangat jauh berbeda sekali dengan kitab-kitab Ba'lawi itu, yang memang kitab Ba'lawi kan mengagul-ngagulkan nasab. Tapi ada Abdullah bin Ali mengagulkan nasab. Nah, ini dari Wan Kodir nih, ada typing dari Wan Kodir nih, Al-Haddad kayaknya. Tolong dicari, tolong dicari tahu, Sayyid, tolong dicari tahu. Mungkin data-datanya ya, secara valid untuk memvalidasi datanya Imam Abdullah Al-Haddad ini. Ya. Allah. Ini dari Wan Kodir, permintaan dari Wan Kodir. Rupanya Wan Kodir ini Al-Haddad. Ada satu keterangan dari Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ternyata itu hasil karya orang yang mencantol nama dia. Jadi, aduh, bingung saya. Jadi, ada informasi dari sejarawan Yaman, ya, tertulis dalam kolom kitab. Orang Yaman itu punya karakter
senang mengaku-ngaku dan memalsui data. Itu orang di Yaman sendiri bilang, mereka selalu memakai istilah simai aja. Jadi semua sejarah Yaman itu tidak tercatat, tetapi hanya sumber simai. Waduh. Simainya kalau kena yang budek gimana, Sayyid? Tahu aku. Simai ada yang budek kan susah juga. Simai itu lewat pendengaran gitu teman-temannya. Ya makanya teman-teman, Nah, yang kalau pendengaran tuh tahu kebenaran, tolonglah teliti. Jangan kalian menjadi fanatik. Saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng saya ngeliat Ditkor itu. Dengerin suaranya aja udah seneng saya. Terima kasih ya. Ini manfaat banget ini. Yang antum kasih, subhanallah. Kalau ada beliin lagi, gue bayar. Gus Satria. Siap ya, siap. Tapi nggak bisa di mobil, Gus. Bingung aku. Bisa ya. Kan aku kemarin kan saya lihat aku pasang di mobil. Tapi di mobil aku nggak bisa. Bingung aku. Dicari selaknya, Yen. Gampang bisa dicari selaknya. Bukan, ini selalu kalau di Komal ini apa namanya Syekh Satria Haji Samsu ini selalu di perjalanan terus di dalam mobil terus ini. Ini gimana ceritanya ini? nggak punya rumah beliau itu. Rumahnya di mobil. Istrinya banyak. Bininya banyak. Ini Satu pos ini dua, ada apa pos tappingan. tiga, apa pos 4 ini? Ini ada tappingan dari Alan Klan. Dari zaman ke zaman nasab Alawi selalu dibegal, tetapi Allah jaga terus. Ya kalau palsu bukan dibegal, Kang, tapi dipertanyakan. Kalau asli mah dibiarin aja, ngapain kita diurus? Masalahnya palsu ini. Banyak sih sebenarnya saya Maka curiga ditanya juga terus. daripada yang diba'alawikan itu, yang dimasukkan dari klan Ba'alawi itu, marga-marga yang masuk ke situ itu dipaksakan untuk jadi Ba'alawi gitu. Kalau saya Alhamdulillah. perhatikan. Dan Zubir, terima kasih dan Zubir. Nah, jadi gini santri bersarung, Alan itu kan tidak melihat atau mungkin tidak mau mendengar dan melihat apa yang terjadi. Seperti Pangeran Diponegoro dipa'alawikan, kan begitu ya. Dan kemudian Imam Bonjol dipa'alawikan, KRT Sumodiningrat dipa'alawikan. Nah, berarti kalau begitu tuh yang begal tuh siapa itu kan? Sampai keluarganya KRT Sumodiningrat itu saja